Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Farel Amrullah. Saya adalah dosen Fakultas Hukum Program Studi Hukum Universitas Merdeka Malang. Saya mengampu beberapa mata kuliah seperti hukum kekayaan intelektual, hukum investasi, dan hukum pasar modal. Bidang keahlian yang saya dalami adalah hukum kekayaan intelektual. Mata kuliah hukum kekayaan intelektual ini sangat penting bagi para mahasiswa, baik dalam kapasitasnya sebagai calon praktisi maupun calon akademisi. Penguasaan terhadap hukum kekayaan intelektual akan memberikan bekal yang kuat bagi para mahasiswa untuk berkarir di bidang hukum, khususnya menangani berbagai kasus perlindungan karya intelektual. Di samping itu, penguasaan ini juga memperkuat daya saing mahasiswa secara akademik dalam melakukan kajian dan penelitian yang inovatif. Dengan demikian, mata kuliah ini selaras dengan visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang dalam mengembangkan sumber daya manusia seutuhnya yang berjiwa wirausaha di bidang jasa hukum pada skala nasional dan internasional. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu hukum kekayaan intelektual. Rencana pembelajaran semester mata kuliah hukum kekayaan intelektual. Kode mata kuliah hukum kekayaan intelektual ini adalah 100231, merupakan mata kuliah wajib di semester 3 dengan bobot 2 SKS. Metode pengajaran yang saya gunakan pada hukum kekayaan intelektual ini menggunakan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pendekatan komprehensif dalam proses belajar mengajar yang menekankan pada penyampaian materi, interaksi aktif, dan evaluasi berkelanjutan. Ketika elemen ini saling berkaitan dan bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Dalam delivery, saya menggunakan media learning management system dan metode ceramah. Sedangkan untuk interaction, yang merupakan inti dari pembelajaran aktif, aspek-aspek yang saya gunakan adalah tanya jawab, diskusi kelompok, aktivitas kolaboratif, dan umpan balik dua arah antara dosen dan mahasiswa. Untuk metode asesmen yang saya gunakan terdiri dari penilaian partisipasi diskusi dan tanya jawab sebesar 10%, tugas individu berupa lembar kerja IC 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester sebesar berbobot 50%. Penggunaan teknologi yang saya gunakan untuk mengampu mata kuliah hukum kekayaan intelektual ini adalah Siakat dan juga aplikasi pesan WhatsApp Group untuk penyampaian materi serta tugas. Dalam mata kuliah ini terdiri dari dua capaian pembelajaran, yaitu yang pertama menguasai asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum mendasar, kemudian CPL yang kedua adalah menguasai hukum material dan formil, sehingga mahasiswa siap menjadi praktisi hukum yang kompeten. Kemudian secara khusus mahasiswa diharapkan bisa mencapai 3 JPMK utama, yaitu menjelaskan mengenai kekayaan intelektual dan regulasi yang berlaku, membedakan dan memahami objek kekayaan intelektual seperti paten, merek, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Kemudian JPMK 3 adalah membandingkan kasus-kasus di bidang hukum kekayaan intelektual. Selama 1 semester, mata kuliah hukum kekayaan intelektual akan mendalami 7 sub JPMK, yaitu sistem kekayaan intelektual secara umum, konsep kebendaan dalam kekayaan intelektual, paten dan jenis sengketa paten, hak cipta dan jenis sengketa hak cipta, merek, indikasi geografis dan sengketa terkait, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman serta sengketa terkait. Kemudian yang ketujuh adalah regulasi internasional kekayaan intelektual melalui ratifikasi kesepakatan antar negara. Sedangkan untuk deskripsi mata kuliah hukum kekayaan intelektual adalah hukum kebendaan imaterial yang memberikan perlindungan terhadap karya intelektual
seseorang maupun sekelompok orang berupa ciptaan, invensi di bidang teknologi, seni, sastra, ilmu pengetahuan, maupun kekayaan intelektual yang menjadi isu penting yang karena berhubungan langsung dengan perdagangan internasional dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Untuk bahan kajian, materi pembelajaran berupa textbook, jurnal, dan artikel kekayaan intelektual. Saya berharap mahasiswa aktif dan antusias dalam mengikuti perkuliahan ini karena pemahaman kekayaan intelektual sangat penting sebagai bekal akademik maupun profesional dalam dunia hukum. Demikian rencana pembelajaran semester mata kuliah hukum kekayaan intelektual ini. Selanjutnya akan saya sampaikan video pembelajaran yang akan saya sampaikan secara luring di kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Oke. Ini adalah pertemuan ke-7 ya. Sebelum kita kemarin di pertemuan selanjutnya diskusi mengenai hak cipta, saat ini kita akan diskusi mengenai merek dan indikasi geografis berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Di dalam nomenklatur undang-undang tersebut, itu tertulis 2 objek yang dibahas. Yang pertama adalah merek, yang kedua adalah indikasi geografis. Ketika penghubungnya menggunakan dan, berarti adalah 2 hal yang berbeda. Dan di dalam undang-undang ini pasti memenuhi unsur pengaturan mengenai merek dan memenuhi unsur pengaturan mengenai indikasi geografis. Nah, di awal saya akan menyampaikan bahwa merek itu di dalam ketentuan umum Undang-Undang 20 2016 mendefinisikan sebagai tanda pembeda suatu produk barang atau jasa milik perorangan dan atau badan hukum. Jadi ditekankan di sini sebagai tanda pembedanya. Yang membedakan saya misalnya dengan teman-teman semua kan pastinya nama ya. Nama itu yang pertama kali beda. Kemudian wajah, mungkin kita sama-sama laki-laki, ganteng tapi kan levelnya beda. Kira-kira begitu. Nah, merek juga sama. Kalau merek itu tanda pembeda suatu produk barang dan jasa, sama-sama HP, mereknya beda, levelnya juga beda. Diindikasikan dengan harganya yang berbeda. Biasanya begitu ya. Kualitas dan seterusnya. Nah, kemudian ketika kita berpindah ke dalam indikasi geografis, definisinya udah beda lagi. Indikasi geografis merupakan perlindungan terhadap produk yang memiliki kekhasan. Berarti ada ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Yang lain itu siapa? Di situ ditulis asal geografis tertentu, berarti asal daerah tertentu. Jadi antara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki produk yang memiliki ciri tertentu yang bisa membedakan produk yang satu dengan produk yang lain didasarkan pada geografisnya, didasarkan pada daerahnya. Oke, ketika kita metrikan ya, perbedaannya merek dan indikasi geografis itu dalam tabel itu akan menjadi seperti ini. Bagi menjadi pengertiannya, tadi di awal kita baru diskusi mengenai pengertiannya, subjeknya siapa, haknya bagaimana, sifatnya seperti apa, dan tujuannya apa. Ini mengenai merek dan indikasi geografis. Dari pengertian tadi kita sudah diskusikan di awal, saya kira nanti ketika ada diskusi kita akan berkembang ya di akhir atau di pertengahan mungkin setelah kita bahas kasus. Subjeknya itu kalau untuk merek perseorangan dan atau badan hukum. Jadi perseorangan bisa memiliki merek. Nah, kita di awal-awal kuliah kan kita sudah diskusi bahwa kekayaan intelektual itu secara hukum dikategorikan sebagai benda. Benda bergerak tidak berwujud. Merek termasuk dari kekayaan intelektual. Indikasi geografis juga termasuk dari kekayaan intelektual. Berarti merek dan indikasi geografis sama-sama benda
bergerak, tidak berwujud. Nah, ketika kita berbicara benda, hak kepemilikan mutlak, berarti harus ada yang punya dong benda ini, ya. Subjek hukum kepemilikan benda untuk merek adalah orang, perseorangan, dan atau badan hukum. Kalau untuk indikasi geografis itu komunitas, lembaga pemerintah, pemerintah daerah atau kelompok yang memiliki kepentingan. Berarti tidak bisa dimiliki perorangan, tidak bisa dimiliki badan hukum. Yang memiliki harus komunitas, harus pemerintah. Kenapa begitu? Kira-kira kenapa? Oke, saya sampaikan begini. Alun-alun itu punya siapa? Alun-alun itu punya siapa? Kamu boleh enggak bilang apa kalau itu memang punya Pemkot ya? Punya Pemkot, berarti kan kamu mungkin nggak boleh ke sana, nggak boleh ngapa-ngapain kan gitu. Alun-alun itu public domain. Dia benda ya kan, tapi memiliki pemilik umum. Gitu. Nah, tapi ini beda konteks ya, beda konteks. Saya hanya menganalogikan supaya agak mudah aja. Sama, karena tadi itu produk dari indikasi geografis ini adalah daerah yang punya, ya berarti nggak boleh dimiliki PT dari daerah lain atau orang dari daerah lain. Harus pemerintah situ, harus komunitas yang ada di situ, harus kelompok yang ada di situ. Ini nanti akan menjadi chaos kalau misalnya dari daerah tertentu punya produk, kemudian dimiliki haknya oleh daerah lain, kan jadi absurd nanti kepemilikannya, kan begitu ya. Oke, kemudian ketika subjeknya sudah jelas, berarti haknya itu kan diberikan kepada si subjek tadi. Kalau haknya itu di dalam merek itu adalah eksklusif, lawan kata dari inklusif ya, untuk orang, untuk badan hukum khusus dia. Tapi kalau untuk indikasi geografis itu kolektif, inklusif dia, kayak alun-alun tadi punya banyak orang, inklusif. Jadi setiap komunitas yang ada di daerah itu yang nanti diberikan hak untuk produk tertentu, kita belum ngomong produknya nih ya, kita belum ngomong produknya, maka dia merasa memiliki kepemilikan hak atas produk tersebut karena dari komunitas tadi, karena dari komunitas masyarakat, kelompok masyarakat dan seterusnya. Itu haknya diberikan kepada itu. Sifatnya kalau merek sebagaimana benda-benda yang lain bisa dipindah tangankan. Nah, ini pembedaan sifat kebendaan antara merek dan indikasi geografis. Indikasi geografis tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Misalnya dari daerah A punya kopi, lalu dialihkan ke daerah B, tidak bisa. Karena apa? Karena dasar perlindungannya dari kondisi geografisnya, dari daerahnya. Jadi tidak bisa dipindahkan ke siapapun. Dan kepemilikannya adalah komunal, bersama-sama. Gitu ya. Tujuannya adalah untuk diferensiasi produk di pasar, untuk merek. Untuk indikasi geografis adalah perlindungan terhadap kekhasan ciri tadi harus dilindungi. Dan reputasi produk berbasis wilayah ini perlu perlindungan hukum baik preventif maupun represif nantinya. Begitu. Dasar hukumnya adalah ini ya. Di Undang-Undang 20 2016 seperti yang kita sudah sampaikan di depan, pada pasal 1 ayat 1 adalah pengertiannya, definisinya, untuk indikasi geografis pasal 1 ayat 6. Kemudian di bab 8 itu mengatur tentang ketentuan pendaftarannya bagaimana. Jadi kalau hak itu kan harus dimintakan ya haknya kepada yang memiliki kewenangan, yaitu negara. Kemudian di bab 3 sampai bab 5 itu ketentuan pendaftaran merek, perlindungannya dan penghapusannya soal merek. Memang merek banyak diatur, lebih banyak diatur di undang-undang ini daripada indikasi geografis. Oke, sekarang kita sudah ada undang-undang di dalam kita belajar hukum ya. Biasanya ada permasalahan-permasalahan yang oleh teman dari S1, S2, S3 bahwa ada norma yang bermasalah, kira-kira begitu. Kira-kira kita analisis nih, di dalam Undang-Undang 20 2016, norma yang bermasalah ini mengenai dan indikasi. Nah, saya coba lempar narasi ya untuk teman-teman. Saya beberapa kali menemukan, mungkin teman-teman juga bisa ada gambaran ya, bahwa banyak merek dagang menyerupai atau menggunakan nama daerah. Pernah lihat nggak? Pernah ya?
Pernah ya, oke. Saya lemparkan itu di forum ini. Kemudian ketika saya berusaha untuk mencari bahan lagi, saya melihat belum maksimal perlindungan hukum bagi komunitas adat sebagai pemilik indikasi geografis. Karena saya belum lihat kasusnya di pengadilan dengan berita yang ada. Jadi korelasi antara beritanya misalnya 10 di pengadilan ini kok cuma 1 gitu. Maka saya menyimpulkan di awal seperti ini, kok nggak maksimal ini kenapa? Nah, contoh kasusnya Kopi Toraja. Contoh kasusnya itu Kopi Toraja. Ini bisa di browsing ya di mana-mana ya. Kopi Toraja jurnalnya juga ada beberapa yang keluar karya ilmiah. Itu sempat didaftarkan oleh perusahaan Jepang sebelum perlindungan indikasi geografisnya didaftarkan di Indonesia. Jadi kan nggak bisa begitu, ini kekhasan dari Toraja itu sendiri. Begitu. Nah, kita belum berbicara lebih jauh norma mana yang kabur, norma mana yang konflik, atau norma mana yang kosong. Tapi paling tidak di awal tinjauan yuridis normatifnya ini sudah kelihatan. Kira-kira kenapa Jepang ini bisa mendaftarkan indikasi geografisnya? Apakah nanti pasalnya yang kurang melengkapi, atau memang pasalnya tidak melindungi itu bahkan? Nah itu nanti kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya lebih dalam mengenai ini. Nah kemudian untuk yuridis sosiologisnya sendiri. Bagaimana hukum yang berlaku di masyarakat ketika hukum itu ada, bagaimana sosiologis itu menyikapinya? Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat. Ini sudah ada risetnya. Coba dari teman-teman, indikasi geografis ini, kalian baru mendengar sekarang atau sudah mendengar sebelumnya? Sekarang. Baru sekarang kan? Ya. Nah, ini padahal fakultas hukum, mahasiswa fakultas hukum. Ya enggak? Apalagi masyarakat yang nggak belajar hukum. Atau mungkin sedikit sosialisasi mengenai indikasi geografis. Dan memang itu terjadi kurang pemahaman. Ini kok misalnya beras Cianjur gitu, nggak tahu kalau ini, ya ini asli Cianjur Pak. Gitu. Hanya begitu aja. Terus ada konflik internal di komunitas, siapa yang berhak mendaftarkan ini? Kan petani itu banyak ya, kalau kita ngomong beras ya. Ini Cianjur juga, kalau kita ngomong beras Cianjur, itu kan petani A dari kecamatan A, mungkin kecamatan B. Nah ini ada konflik ternyata di sana. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Ini beritanya ada di media-media yang saat ini mudah kita akses melalui internet ya. Lalu ada ketimpangan ekonomi antara pemilik merek besar dan produsen lokal yang mempunyai hak indikasi geografis. Karena faktor pendanaan mungkin ya banyak, itu harus kita teliti lebih jauh kalau ingin mendalami ini. Ada contoh kasus beras Cianjur Pandanwangi. Konflik antara petani kecil dan koperasi pemasaran yang memiliki sertifikat. Koperasinya yang punya sertifikat, bayangin. Nah ini boleh nggak menurut undang-undang? Boleh. Ya nggak? Boleh koperasinya punya sertifikat geografis mengatasnamakan komunitas atau mengatasnamakan kelompok dari masyarakat itu yang membentuk koperasi. Nah itu nanti ketika kita hubungkan dengan normatifnya, dengan normanya, apakah norma ini bermasalah atau tidak, nah itu bisa diteliti lebih jauh. Oke, next. Nah ini studi kasusnya untuk Kopi Gayo. Kalau mau, tadi kan Kopi Toraja kasusnya ya. Kopi Gayo itu terdaftar sejak tahun 2008, diakui secara internasional, kopi premium. Pemasaran pelaku usaha luar yang tidak memenuhi standar budaya asli Gayo itu ada. Lalu kesulitan dalam penegakan hak indikasi juga karena yuridiksi dan seterusnya, perbedaan undang-undang dan seterusnya. Kemudian ini untuk Garut, kulit. Garut itu terkenal dengan kulitnya. Pelaku usaha luar daerah mendaftarkan merek Garut, padahal bukan pengrajin lokal. Padahal Garut itu terdaftar indikasi geografis. Ini dualisme hukumnya adalah hak eksklusif mereknya dimiliki pendaftar pertama, hak kolektifnya dimiliki pengrajin Garut. Nah ini kan konflik siapa yang berhak nih? Siapa yang berhak atas ini? Gitu, ini konflik ini. Nah ini penutup sebelum kita diskusi lebih lanjut ya. Kerangka normatifnya itu telah memberikan guiding yang jelas. Ya kita tadi di awal mengenai merek dan indikasi geografis ya. Guiding yang lumayan jelas lah mengenai bagaimananya. Tapi ternyata implementasinya masih lemah. Nah ketika implementasinya masih lemah ini kita kembali ke normanya.
Apakah normanya ini benar-benar jelas atau tidak? Nah itu kan pertanyaannya. Kalau jelas, kenapa implementasinya lemah? Nah itu pembolak-balikan argumentasi risetnya seperti itu kira-kira. Kemudian negara harus hadir sebagai fasilitator, memperkuat daya tawar komunitas lokal terhadap komersialisasi. Pendekatannya kapasitas komunitas lokal memahami dulu soal kekayaan intelektual ini. Gitu. Kemudian penyertaan prosedur pendaftaran indikasi geografis. Jadi indikasi geografis itu untuk menentukan kekhasan itu memang tidak mudah, teman-teman. Misalnya kopi ya. Kopi, suka kopi semua yang cowok-cowok atau cewek suka kopi. Kopi itu ada penilai kopi namanya grader. Jadi kopi dari Gayo, kopi dari Toraja, kopi dari Malang, itu beda-beda semua karakteristiknya. Nah, karakter yang berbeda ini dinilai dari apanya? Pertama baunya, mungkin aromanya, terus rasanya. Dari dua klaster besarnya itu sudah ada Arabica dan Robusta. Nah, Robusta yang seperti apa, Arabica yang seperti apa, ini memang tidak mudah menentukan kekhasan ini. Ini khasnya di mana sih? Ini khasnya di mana? Nah, itu yang juga membuat prosedur pendaftaran indikasi geografis itu menjadi belum sederhana. Kemudian harus ada peningkatan penegakan hukum terhadap indikasi geografis. Karena ini nilai ekonominya besar, dampak ekonominya besar. Lada putih Muntok itu sebelum terdaftar sebagai indikasi geografis itu hanya 25.000 per kilo. Setelah terdaftar indikasi geografis itu jadi 100 sampai 120.000 per kilo. Karena ketika terdaftar sebagai indikasi geografis maka seluruh dunia itu hanya ada satu. Hanya ada satu di Muntok mengenai lada putih. Karena kekhasannya tadi. Begitu kira-kira. Oke, dari apa yang saya sampaikan di tahap awal ini, mungkin ada yang perlu didiskusikan atau teman-teman mau sharing atau bagaimana? Silakan. Silakan. Rain. Ini kan kita bicara undang-undang nomor 20 tahun 2016. Ya. Oke. Nah, kemarin itu saya melihat berita ada sengketa antara gudang garam dan Ya. perusahaan rokok. Oke. Nah, dimana kalau di dalam kasus itu kan kita lihat apa gudang garam itu melihat fakta di lapangan bahwa gudang baru ini memiliki produk yang sama begitu dengan gudang garam. Nah ini kan akhirnya si gudang garam ini melayangkan gugatannya. Ya. Nah, ini saya mau bertanya soal mekanisme penyelesaian sengketanya itu gimana? Oke. Baik. Jadi begini, dalam Undang-Undang 20 2016 memang ada pasal ya, tidak boleh menggunakan merek-merek orang lain yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu. Gitu ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian ada ketentuan pidananya. Barang siapa menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan ya pemilik merek yang terdaftar lebih dulu bisa dipidana dan seterusnya. Itu di pasal 100 sampai pasal 112 banyak ayatnya. Untuk penolakan merek ada di pasal 20, 21 dan 22. Itu. Kasus gudang garam sama gudang baru ini agak unik. Dua-duanya keluar sertifikat. Nah, negara mengatakan bahwa ini tidak sama, berarti kan begitu ya. Meskipun sama-sama kelas 34. Jadi ada sistem klasifikasi merek yang kita meratifikasi perjanjian internasional di NICE Classification, kelas 34 itu rokok. Nah, kemudian ketika negara ini mengatakan bahwa ini tidak sama, ya berarti kan dua-duanya punya hak kepemilikan. Tapi yang satu ngotot ini sama. Akhirnya ada upaya hukum lain. Apa itu? Pembatalan sertifikat di pengadilan niaga. Begitu mekanismenya. Dan itu juga diatur dalam Undang-Undang 20 2016. Jadi gudang garam mengajukan pembatalan sertifikat di pengadilan niaga. Nah, mereka berproses, yaitu sampai panjang ya, sampai PK setahu saya. Akhirnya sertifikat gudang baru dinyatakan batal. Nah, ketika dinyatakan batal ini barulah hanya satu pemiliknya yaitu gudang garam. Berarti pengadilan memutuskan ini sama. Turut tergugatnya pasti yang mengeluarkan sertifikat. Siapa? Menteri di dalam undang-undang ini. Ya, menteri direpresentasikan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kira-kira begitu mekanismenya. Ada yang lain? Ya, silakan. Bagaimana indikasi geografis dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal
Oke, pertanyaannya bagus ya. Kontribusi ekonomi. Memang saya meneliti juga di bidang merek ini. Jadi saya pernah meneliti di tahun 2018 saya itu meneliti tentang urgensi peralihan hak merek yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Waktu itu belum ada undang-undang ekonomi kreatif, apalagi ada PP-nya. Undang-undang ekonomi kreatif itu disahkan tahun 2019, PP-nya tahun 2022. Bahwa kekayaan intelektual itu bisa dijadikan jaminan, itu pertama. Nah, apakah indikasi geografis ini apa bisa dijadikan jaminan? Itu masih debatable. Apakah ini kan soalnya pemiliknya komunitas, nanti siapa yang tanda tangan itu ya. Tapi paling tidak kita sama-sama tahu kalau ini adalah bagian dari rezim hukum ekonomi, bahwa hukum ini itu ada teori yang terkenal dari buku ya. Buku yang terkenal dituangkan dalam buku dari Richard Posner, judulnya The Analytic Economic of Law. Begitu, yang dia mengedepankan bahwa bikin hukum itu harus cost and benefit, katanya begitu. Jadi nggak usah bikin hukum deh kalau nggak ada benefitnya, kira-kira gitu. Pertanyaannya siapa? Ayu tadi bagus. Bagaimana kontribusi indikasi geografis? Tadi saya sampaikan lada putih muntok itu Ayu. 25.000 jadi 120.000. Itu pastinya si petani lada putih muntok ini kan memiliki kesejahteraan lebih. Nah, tapi memang betul, sustainability itu, keberlanjutan mengenai lada putih muntok supaya menjadi indikasi geografis. Ini tidak melulu soal ekonomi, ekologi juga. Nanti jangan-jangan semua nanam lada putih, ekologinya rusak. Ya kan, lingkungannya rusak. Lalu budayanya jadi hilang kan. Padahal orang menanam itu, kalau kita ngomong daerah, itu kan berarti ada kekhasan, mungkin ada ramuan atau ada ya local wisdom yang harus dijalankan di situ. Jadi memang itu harus bergerak bersama. Tidak hanya mengedepankan faktor ekonomi saja kalau mau sustain ya, tapi harus mengedepankan juga faktor sosial dan faktor ekologi tadi. Tapi saya kira ketika pertanyaannya adalah apakah ini berdampak perlindungan indikasi geografis terhadap satu daerah, terutama komunitas yang ada di sana? Ya pasti berdampak. Kamu tahu Champagne? Champagne itu nama daerah di Prancis. Harganya mahal sekali. Champagne itu bukan jenis minuman, itu nama daerah. Jadi anggur yang dibuat di Champagne itu namanya Champagne, gitu. Keju Swiss, bahkan jam Swiss juga sama, gitu kira-kira. Dan banyak lagi contoh-contoh ketika kita berbicara indikasi geografis dan negara atau daerah itu menjadi terangkat ekonominya. Tapi tentunya dipertimbangkan faktor sosial dan faktor ekologi. Kalau ekonomi saja nanti ekologinya rusak, sosialnya rusak, budayanya juga pasti rusak. Kira-kira begitu. Oke, saya kira untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan ketemu lagi di perkuliahan diskusi selanjutnya, masih melanjutkan tentang merek dan indikasi geografis. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih.